Dalam rangkaian puncak hari ulang tahun ke-78, TNI memamerkan ratusan alutsistanya di kawasan Silang Monas, Jakarta pada pekan lalu. Selain itu diselenggarakan pula kegiatan fun run serta donor darah. Tercatat jumlah peserta yang ikut serta dalam kegiatan donor darah ini mencapai 78.000 pendonor. Selain itu ada juga pameran alutsista dari TNI yang jumlahnya mencapai 125 alutsista. Masyarakat berkesempatan melihat dari dekat berbagai alutsista milik TNI dan bisa berfoto langsung dari dekat. Tentara Nasional Indonesia menempati urutan ke-13 dari total 145 negara peringkat kekuatan militer dunia tahun 2023. Unggul dibandingkan negara Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Jumlah kekuatan personil aktif Tentara Nasional Indonesia atau TNI yakni Angkatan Darat 300.000 personil, Angkatan Udara 40.000 personil, dan Angkatan Laut 75.000 personil. Masing-masing matra TNI juga memiliki pasukan elit. TNI Angkatan Darat memiliki 2 pasukan elit, yakni Kopassus, Komando Pasukan Khusus, dan Tontaipur, Peleton Intai Tempur. Kopassus didirikan 16 April 1952. Dengan ciri khas seragam dengan baret berwarna merah, Kopassus sempat beberapa kali berganti nama, diantaranya Resimen Para Komando Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandi Yuda, dan mengukuhkan namanya menjadi Kopassus sejak tahun 1985. Anggota Kopassus dibekali kemampuan gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, hingga kemampuan pengintaian anti-teror. Sementara itu Tontaipur, Peleton Intai Tempur terbentuk tahun 2001. Merupakan pasukan elit yang dimiliki Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Untuk TNI Angkatan Laut memiliki 3 pasukan elit. Yang pertama adalah Kopaska atau Komando Pasukan Katak. Awalnya berdiri atas arahan Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat pada tanggal 31 Maret 1962. Dilengkapi dengan kemampuan menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, serta operasi penyiapan perebutan pantai dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Pasukan elit TNI Angkatan Laut lainnya adalah Denjaka atau Detasemen Cala Mangkara. Bertugas menanggulangi ancaman aspek laut seperti terorisme dan sabotase. Ada juga Yontaifib, Batalion Intai Amfibi. Awalnya bernama Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM. Bertugas melakukan operasi khusus dalam pelaksanaan operasi amfibi dan satuan tugas TNI Angkatan Laut. Dan untuk pasukan elit TNI Angkatan Udara bernama Kopasgat, Korps Pasukan Gerak Cepat. Sebelumnya pasukan ini bernama Paskas atau Korps Pasukan Khas. Paskas didirikan tanggal 17 Oktober 1947 dengan ciri khas baret berwarna jingga. Kemudian namanya berubah menjadi Kopasgat sejak tahun 2022. Kopasgat merupakan pasukan tempur yang bersifat infanteri dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara, termasuk perebutan sasaran dan pertahanan objek negara. Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024, jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini, saya Yan Rahman. Dan saya Gita Markesri pamit undur diri, sampai jumpa.